Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran matematika bersama Ibu Novi? Ya, harus semangat ya anak-anak. Nah, hari ini kita kembali belajar seperti biasanya karena kita sudah lalui ujian bulanan yang pertama. Untuk itu anak-anak, biar supaya kalian bisa nanti untuk mengikuti ujian bulanan yang kedua, kalian harus bisa menguasai materi untuk kali ini, di mana materi hari ini yaitu mengenai luas permukaan tabung. Minggu lalu kita sudah belajar menghitung rumus di mana mencari luas permukaan pada prisma segitiga. Masih ingat anak-anak apa rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, itu dia rumusnya anak-anak pada prisma segitiga. Nah, anak-anak, ada lagi prisma yang berbentuk, alasnya yang berbentuk trapesium. Nah, kalau alasnya berbentuk trapesium, maka rumus yang kamu gunakan juga lihat. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka rumusnya yaitu luas trapesium ya dan keliling trapesium ya. Jangan kamu buat lagi di mana rumusnya itu keliling segitiga dan luas segitiga, itu salah ya. Maka perhatikan dulu gambarnya dan bagaimana kalau misalnya soal cerita, kamu pahami dulu maksud dari soal cerita tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, anak-anak, kita perhatikan materi kita hari ini ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini adalah gambar kaleng susu ya. Di mana kaleng susu berikut adalah berbentuk tabung. Ya. Anak-anak, ada juga tabung yang tidak memiliki tutup, ya. Ada yang memiliki tutup. Oke? Contoh benda yang tidak memiliki tutup yang menyerupai tabung. Gelas, oke? Nah, kalau yang pakai tutup banyak ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu rumusnya bagaimana mencari luas permukaan tabung. Untuk itu sebelumnya kita lihat pernyataan berikut ini. Meli akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini terbuat dari barang bekas, yaitu kaleng susu. Kerajinan tersebut untuk tempat aksesori. Ya, kita perhatikan gambar 325. Ini dia. Nah, kemudian, kaleng tersebut mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Pertanyaannya, berapa cm kah kuadrat ya kain yang dibutuhkan Meli untuk menghias satu kaleng susu? Nah, berarti di sini nanti kalian akan menggunakan rumus luas permukaan tabung. Ya. Nah, anak-anak, di sini juga kalian harus tahu membedakan diameter dan jari-jari. Nah, kita lihat tabung ini ya. Alasnya dan tutupnya ini adalah berbentuk lingkaran. Nah, letak diameter pada sebuah lingkaran adalah ya, panjangnya dari sini ke sini, ini dikatakan diameter. Nah, kalau dia jari-jari yaitu setengah dari diameter. Ya, ini titik pusatnya, berarti di sini dia jari-jari. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu rumus mencari luas permukaan tabung, di mana rumusnya yaitu L sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R tambah T. Ibu ulangi sekali lagi. Luas atau L simbolnya ya. L sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R tambah T. Di mana simbol L ini adalah luas permukaan tabung ya.
Pi adalah konstanta di mana nilainya yaitu 22/7 atau boleh kita gunakan 3,14. R ini adalah jari-jari ya, panjang jari-jari pada sebuah alas ya. Alas pada tabung yang berbentuk lingkaran. Kemudian T adalah tinggi tabung. Sudah bisa dipahami anak-anak? Nah, maka dari itu kita akan bisa menyelesaikan ya, di mana si Meli tadi akan membutuhkan kain untuk menghias kaleng susunya ya, sebagai kerajinan untuk tempat aksesori. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan lagi ya soalnya anak-anak. Meli akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini terbuat dari barang bekas, yaitu kaleng susu. Kerajinan tersebut untuk tempat aksesori. Kaleng susu tersebut mempunyai diameter 8 cm. Maka kita buatlah diketahui ya anak-anak. Diketahui yaitu diameter, simbol diameter adalah D kecil ya, 8 cm dan tinggi 10 cm. Nah, tinggi ini ya yang ada pada tabung ya, bukan pada lingkaran ya, karena lingkaran tidak memiliki tinggi anak-anak. Nah, tinggi tabungnya adalah 10 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeter pangkat 2 kain yang dibutuhkan Meli untuk menghias satu kaleng susu? Berarti yang ditanya adalah luas permukaannya ya. Oke. Nah, kita jawab anak-anak. Di mana rumusnya tadi adalah luas sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali lagi R tambah T. Ya. Nah, kita masukkan nilainya anak-anak. Nah, ini kan jari-jari belum ada diketahui pada soal. Maka kita cari jari-jari dari sebuah diameter ini. Di mana jari-jari tadi Ibu katakan adalah setengah dari diameter. R sama dengan setengah dari diameter. Maka setengah dikali 8. Ya. Kita bisa matikan ini. Ya, sama-sama bagi 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Maka 1 kali 4, 4 bagi 1, ya 4 cm lah panjang jari-jarinya. Sudah paham? Nah, maka kita masukkan nilai jari-jarinya itu 4. Nah, kita gunakan nilai Pi-nya itu adalah ya 3,14 ya. Kalau kamu gunakan 22/7, lihat yang bisa dimatikan dengan angka 7. Ya anak-anak. Nah, maka kita gunakan yang 3,14 dikali 3,14 dikali 4 ya. Kemudian dikali lagi dengan 4 ditambah 10 karena tingginya 10 ya. Nah, kemudian selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Kita kalikan lagi 2 kali 3,14. Masih ingat mengalikan sebuah bilangan desimal anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu ya. Kita kalikan sama-sama. 3,14 kali 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Ya, kita lihat berapa angka yang di belakang koma. 1, 2. Maka kita hitung dari belakang. 1, 2. Jadi hasilnya adalah 6,28. Oke, kemudian kita kali lagi dengan 4. 4 kali 8 yaitu 32. Kita simpan 3 ya. 4 kali 2, 8. Tambah 3 yaitu 11. Kita simpan 1. 4 kali 6, 24 tambah 1, 25. Nah, kita hitung juga berapa angka di belakang koma. 1, 2. Maka kita hitung dari belakang. 1, 2. Di sini kita buat. Jadi hasilnya adalah 25,12. Kemudian kita kali lagi dengan 14. Kemudian kita kalikan lagi dengan 14. Ya. 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 4 kali 5 20, simpan 2. 4 kali 2 8 tambah 2 yang kamu simpan tadi 10. Oke. Sekarang ini 1 dikali 2 2, 1 dikali 1 1, kali 5
kali 2. Oke, kemudian kita jumlahkan. 8, 6, 1, 5, 3. Nah, kita hitung dari belakang ada berapa angka di belakang koma? 2 angka ya, 1, 2, maka kita hitung dari belakang 1, 2. Jadi hasilnya adalah 351,68. Jadi inilah dia luas permukaan pada kain yang dibutuhkan untuk si Meli menghias satu kaleng susu berikut. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu bagaimana rumus mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Di mana rumusnya yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Di mana rumus luas alas adalah pi kali R pangkat 2 ditambah rumus luas selimutnya ini adalah 2 dikali pi kali R dikali T. Jadi Ibu ambil kesimpulannya bahwasannya pi R atau pi kali R dikali R ditambah 2 dikali T. Jadi rumusnya yaitu yang ini anak-anak. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang coba lakukan tugasmu di rumah ya. Ayo mencoba tentukan luas permukaan gambar berikut ya. Oke anak-anak. Dan nomor 2. Oke, selamat mengerjakan anak-anak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.